Pengundi bisa di lotre. Oke, saya hitung dulu. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang presentasi kelompok 5. Halo kelompok 5. Mana kelompok 5? Halo kelompok 5, Marwa, Sefrina, sama Siti Zahra. Bentar.
Baik, saya buka presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Marwa Zimatul Hidayah, dan rekan saya Sefrina Bella Pradana dan Siti Zahra Mawardiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan deflasi. Inflasi, pengertian inflasi adalah kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri atau rupiah. Kenaikan harga satu atau dua barang belum dapat dikatakan inflasi kecuali jika kenaikan harga barang tersebut berdampak luas terhadap barang lain atau mengakibatkan kenaikan harga barang lain. Faktor-faktor dari penyebab inflasi ini adalah satu, meningkatnya permintaan agregat atau demand aspek. Yang kedua, kesenjangan antara jumlah uang beredar dan jumlah barang dalam masyarakat. Tiga, rendahnya produksi barang dan jasa atau supply aspek, sehingga pasokan barang terhambat. Naiknya harga, yang keempat, naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM dan tarif dasar listrik. Selanjutnya, jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah karena penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Next. Jenis-jenis inflasi. Satu, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan menjadi inflasi yang bersumber dari dalam negeri dan inflasi yang bersumber dari luar negeri. Dua, berdasarkan cakupannya, pengaruh kenaikan harga. Berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, inflasi dibedakan menjadi inflasi tertutup, inflasi terbuka, inflasi tidak terkendali. Yang ketiga berdasarkan tingkat keparahan. Inflasi dibedakan menjadi inflasi ringan, sedang, berat, dan inflasi tidak terkendali. Yang keempat, berdasarkan penyebabnya. Inflasi dibedakan menjadi inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sefrina. Dampak inflasi. Satu, bagi masyarakat berpengaruh tetap dan tetap. Dilihat dari konsep ekonomi, inflasi menyebabkan nilai real uang menurun. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap, fenomena ini dapat mengurangi daya beli. Kondisi sebaliknya dialami masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Misalnya pedagang. Saat terjadi inflasi, kelompok masyarakat ini akan memperoleh keuntungan besar. Inflasi menyebabkan harga jual barang mengalami kenaikan. Dua, bagi penabung. Nilai real uang yang menurun merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Untuk meminimalisasi dampak negatif inflasi, masyarakat dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk emas, tanah, properti, dan valuta asing. Tiga, bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur orang yang meminjam uang, inflasi akan menguntungkan saat pembayaran uang, nilai real uang lebih rendah daripada saat meminjam uang dari kreditur. Sebaliknya, bagi kreditur atau orang yang meminjam uang, inflasi dianggap merugikan saat pengembalian uang pinjaman oleh debitur, nilai real uang menurun daripada saat meminjamkan uang. Next. Next. Empat, bagi produsen. Peristiwa
Peristiwa inflasi akan direspon produsen dengan menaikkan harga jual. Di satu sisi, inflasi menyebabkan biaya produksi bertambah. Di sisi lain, inflasi memungkinkan produsen untuk memperoleh keuntungan lebih besar daripada kenaikan biaya produksi. 5. Bagi perekonomian nasional. Bagi perekonomian nasional, dampak inflasi antara lain meningkatnya suku bunga, menurunnya tingkat investasi, menurunnya daya saing produk nasional, menyebabkan defisit neraca pembayaran, mendorong penanaman modal bersifat spekulatif, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan ekonomi, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Cara mengatasi inflasi. Terkait inflasi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter dan non-fiskal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siti Zahra. Kejadian di mana harga barang yang ada di penurunan harga barang tersebut bisa terjadi secara langsung atau bersamaan. Faktor penyebab deflasi: 1. Meledaknya jumlah hasil produksi yang sama dari beberapa perusahaan. 2. Menurunnya permintaan produksi sebuah produk. 3. Semakin menurunnya jumlah uang yang ada di pasaran. Jenis-jenis itu deflasi strategis dan deflasi sirkulasi. Dampak-dampak positif dan negatif. Dampak positif deflasi: 1. Menguatnya nilai mata uang. 2. Timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. 3. Konsumen cenderung lebih berhemat dalam berbelanja. Dampak negatif deflasi: 1. Akan menurun. Cara mengatasi deflasi: yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kegiatan di mana bank sentral meminta semua bank suku bunga bank. Yang kedua, kebijakan non moneter. Dalam kebijakan ini sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya dilanjutkan ke forum diskusi di MMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.